Pernahkah kalian membayangkan bahwa di tanah Eropa, di tempat lonceng gereja kini berdentang, pernah berdiri masjid-masjid megah, perpustakaan raksasa, dan pusat ilmu pengetahuan paling maju di dunia. Lebih dari 7 abad lamanya, Islam pernah berkuasa di tanah yang kita kenal hari ini sebagai Spanyol, sebuah negeri yang dulu disebut Al-Andalus. Bagaimana pasukan muslim bisa menyeberangi lautan, mengalahkan kerajaan besar Visigoth, dan membangun peradaban yang membuat Eropa terbangun dari kegelapan. Pada video kali ini, kita akan menyusuri kisahnya, dari pijakan pertama Tariq bin Ziyad di Jabal Tariq hingga kejayaan Cordoba dan akhirnya jatuhnya Granada. Pada tahun 711 Masehi, di ujung barat Laut Mediterania, sebuah peristiwa besar akan mengubah sejarah Eropa selamanya. Dari seberang laut, pasukan Muslim menyeberang dari Afrika Utara menuju semenanjung Iberia, wilayah yang kelak dikenal sebagai Spanyol. Mereka datang bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan ilmu pengetahuan, keadilan, dan peradaban. Inilah kisah penaklukan Andalusia, awal dari 8 abad kejayaan Islam di benua Eropa. Sebelum datangnya Islam, wilayah yang kini kita sebut sebagai Spanyol dan Portugal dikenal dengan nama Hispania. Saat itu Hispania dikuasai oleh bangsa Visigoth, yaitu keturunan suku Jermanik yang memeluk agama Kristen Katolik. Namun, kerajaan Visigoth ini rapuh. Raja mereka, Roderick atau Rodrigo, baru saja naik tahta dan melalui kudeta menggulingkan raja sebelumnya, yaitu Raja Witiza. Keluarga Witiza yang tersingkir menaruh dendam, dan mereka mencari sekutu untuk membalas kekuasaan yang dirampas itu. Disinilah takdir mempertemukan mereka dengan pasukan Muslim dari Afrika Utara, tepatnya dari wilayah Maghrib yang baru saja memeluk Islam di bawah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Tahun 711 Masehi, Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair menerima laporan dari kaum berpengungsi Visigoth yang meminta bantuan untuk menggulingkan Raja Roderick. Kaum pengungsi ini tiada lain dan tiada bukan adalah pendukung dari keluarga Witiza, yaitu raja sebelumnya yang digulingkan oleh Raja Roderick yang sekarang berkuasa di Spanyol. Musa melihat peluang besar membuka jalan Islam ke Eropa. Ia pun mengirim seorang jenderal muda keturunan Berber bernama Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan kecil sekitar 7.000 orang menyeberangi Selat Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq yang berarti gunung. Ketika mendarat di pantai selatan Spanyol, Tariq mengumpulkan pasukannya. Ia takut pasukannya mundur kembali dikarenakan takut mati ataupun kalah. Ia pun memerintahkan kapal-kapal agar dibakar, bukan karena gila, tapi untuk menanamkan tekad pantang mundur. Dikisahkan, Tariq berdiri di atas batu besar dan berseru kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, di belakang kita ada lautan, di depan kita ada musuh yang ganas. Demi Allah, tiada jalan kembali selain menang atau mati syahid." Pidato itu membakar semangat mereka dan menjadi momen legenda sepanjang masa. Beberapa minggu kemudian, di tepi sungai Guadalete, pasukan Tariq bertemu dengan kekuatan besar Raja Roderick. Diperkirakan mencapai 100.000 prajurit. Perbandingan yang tampak mustahil, 7.000 melawan 100.000. Namun, sejarah tidak selalu berpihak pada jumlah. Dalam pertempuran yang sengit itu, pasukan Visigoth kacau.
Sebagian bangsawan Visigot yang masih setia pada keluarga Witiza berkhianat di tengah pertempuran. Roderick tewas di medan perang, tubuhnya tak pernah ditemukan. Kemenangan ini menjadi titik balik besar. Dalam waktu singkat, kota demi kota jatuh ke tangan Muslim. Cordoba, Granada, Toledo, dan Saragossa. Setelah kemenangan besar itu, Tariq bin Ziyad menulis surat kepada Musa bin Nusair, melaporkan hasilnya. Musa segera menyusul ke Andalusia dengan pasukan tambahan sekitar 18.000 orang. Keduanya, Tariq dan Musa bersama-sama menaklukkan hampir seluruh semenanjung Iberia. Dalam waktu 3 tahun, seluruh wilayah Spanyol kecuali ujung utara di daerah Asturias berada di bawah kekuasaan Islam. Namun, perbedaan muncul di antara keduanya. Beberapa sumber menyebut adanya ketegangan antara Musa dan Tariq karena perebutan kehormatan atas kemenangan besar ini. Akhirnya, keduanya dipanggil ke Damaskus oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Meski begitu, fondasi Islam telah tertanam kuat di tanah Spanyol. Dari sinilah lahir wilayah yang kelak dikenal sebagai Al-Andalus, mutiara dunia Islam di dunia Barat.